Orang tuanya. Dengan adik siapa sih ini? Namanya? Putra. Oh, kelas berapa, Dek? Kelas 1 SMP 2 ya. Apa saja yang dirasa, Dek? Tenggorokan? Oh iya, iya. Awalnya apa yang terjadi di sekolahan itu? Telur. Jadi telurnya kurang matang apa bagaimana, Dek? Kurang tahu juga. Oh. Telurnya direbus apa digoreng? Telur dadar dicetak, Pak. Telur dadar dicetak. Iya. Untuk adek sendirian yang kena atau Ramean, Mbak, ada 5 orang. ada 5 orang? Iya. Sama gejalanya seperti ada juga? Iya, sama. Sama ya. Iya, iya. Untuk pihak keluarga sendiri bagaimana sih, Pak? Bu, apakah ini akan terus berlanjut menerima MBG atau sementara di stop dulu begitu? Apa tergantung di sekolahannya? Gimana pihak sekolah, Pak? Kami mah yang biasa aja. Oh. Tetap menerima. Iya. Ya, mungkin ini kesalahan kecil. Berarti nanti iya mohon diperbaiki aja lah ya. Iya. Baiklah, Bu. Iya ya. Baiklah, Bu, Pak. Terima kasih, Pak ya, Bu. Saya permisi. Yuk, Assalamualaikum. Suatu hal yang ada menyangkut pendidikan ya, dari segi MBG dan ke SMP 2 Kalianda ya, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Tanggapan dari Pak Camat sendiri selaku camat, apa saja, Pak? Silakan. Ya, artinya saya sudah dapat laporan bahwa kejadian ini kemarin ada 6 anak yang katanya sih keracunan dari MBG, dari makan bergizi gratis di SMP 2 Kalianda. Ini yang dibawa kepala sekolah juga. Jadi 6 anak itu yang 2 sudah pulang karena dinyatakan sehat-sehat aja, yang 4 masih di sini dirawat. Yang 4 itu sudah saya tanyakan bahwa mereka itu makan makanan itu ada telur. Nah, di situ di telurnya itu ada amis-amis. Jadi mereka itulah namanya anak-anak, kita juga nggak tahu apa fisiknya lagi lemah atau bagaimana, atau dari rumahnya memang dia kurang fresh, kurang fit, dia makan itu langsung muntah. Dan muntah, ya 4 anak itu sama kejadiannya. Jadi dimakan amis-amis itu, mereka mungkin tidak nerima dari fisiknya ya. Nah, bawalah ke rumah sakit. Rumah sakit ditanganilah. Alhamdulillah sekarang katanya sudah membaik. Nah, dan mungkin hari ini atau besok sudah bisa pulang. Terus selanjutnya kami dari kecamatan akan mengecek, memonitor lah tempat dapur MBG itu, SPBG. Kami lihat ke sana bagaimana prosedurnya, SOP-nya gimana, masaknya gimana, dapurnya itu bagaimana. Itu saja. Dan alhamdulillah ini hasil labnya juga belum ketahuan apakah dia keracunan atau tidak, itu belum keluar. Nah, mungkin ya itu sudah ada timnya dari leading sektornya, dinas kesehatan. Nah, izinnya pun dari dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan lah yang memonitor semua kegiatan apa yang harus dilaksanakan oleh SPPG dapur MBG itu. Nah, mungkin itu saja. Baik, satu hal lagi untuk Ibu Kepala Sekolah di SMP 2 Kalianda. Silakan, Bu, apa saja yang bisa dijelaskan? Mohon, Bu. Kalau kami pihak sekolah ini kan tugas kami adalah mengawasi dari MBG ke siswa. Jadi apapun yang terjadi terhadap kondisi siswa itu menjadi tanggung jawab kami bagi dari MBG ini. Dan khususnya kemarin kami bertindak lebih ke kondisi siswa. Jadi begitu siswa mengalami dampak muntah, kami berpikir ya anak harus cepat ditangani dan mendapatkan perawatan medis. Sampai ke sini dan kami masih memantau sampai saat ini kondisi siswa sampai nanti keluar, kemudian tetap memantau bahwa siswa ini mendapatkan perawatan. Untuk kedepannya, Bu, bagaimana, Bu?
Untuk kedepannya untuk kalau memang dari MBG ini nanti ada hasil labnya muncul lab ujinya, ya kami sebagai pihak sekolah akan menyampaikan bahwa ini ke pihak-pihak terkait bahwa apakah MBG ini memang dapur ini bisa terus di sekolah kami atau nanti ada kebijakan lain yang sehingga tidak terjadi lagi. Tapi adakah kebijakan lain untuk pindah dapur, Bu? Bisa ya, bisa jadi itu tergantung perkembangan berikutnya. Baik, mungkin cukup, rekan-rekan. Cukup ya. Baik, terima kasih Bu Kepsek dan Pak Camat. Sumpuh ya. Napasnya. Inilah dapur MBG yang ada di Peking Ragom Mupakat, Kecamatan Kalenda, Kabupaten Lampung Selatan. Sedang dikunjungi oleh Pak Camat Kalenda, Kabupaten Lampung Selatan. Dapur MBG SPPG Kalenda Wai Urang 1, Yayasan Aksi Rumah Inspirasi. Namanya telur yang jadi dari pengolahannya itu kita tidak ada yang berbau darah, begitu tidak menggunakan bahwa ada darahnya gitu, tidak ada. Nah, ini di dalam olahan hari tersebut. Pada hari itu lah ya. Iya. Telurnya itu telur ayam. Nah, pada waktu itu biasanya ada nggak yang misalnya kalau sebelum diedarkan ya, distribusikan kan adanya ya testernya. Bagaimana perasaan penyuntikan itu? Jadi kan di sini ada tes. Ya, tesnya. Kami menggunakan itu kita bukan kapan dari Tunggu anak-anak juga mungkin. Agus tuh Iya, betul. Nah, yang kata Pak Camat tadi, mungkin anak itu ada alergi kan gitu. Tapi kronologisnya kenapa mereka menyatakan saat mereka ini atau terjadinya di salah satu besi dari perkembangannya, tapi belum bisa dikatakan keracunan kenapa? Karena di rumah saya itu dua. Dari rumah saya itu bisa menunjukkan pasal itu keracunan. Dalam hal ini karena ini adalah mungkin salah satunya dia larang atau motor, ada larang yang itu. Semoga dia dengan kembali. Jika memang ini kita kembali ke kewaspadaannya, karena ini sudah menjadi pelajaran hidup kita. Bukan apa-apa, Bu. Buat kami juga nanti jadi pelajaran ini. Apalagi bahwa kami nggak bisa camat gitu sebagai wakil pemerintahan milik kecamatan. kalau masalah alergi kita dari SPPG kita kan running dari bulan Februari dan kebetulan SMPO ini sekolah yang baru dan kita sebelum running kita melakukan kunjungan MOU pas waktu MOU itu kita pasti menanyakan tentang berat badan, jenis kelamin dan alerginya pun sudah dikirimkan kepada kami. Ternyata dari salah satu anak itu tidak mencantumkan alergi tersebut. Oh gitu. Salah satu anak. Oh, salah satu ini. Tapi ini salah satu ya. Tapi yang masuknya 6 cuma kan? Berarti cuma satu berarti yang nggak masukin. Berarti mereka itu masukin semua. Berarti alergi lagi mungkin ya. Kemungkinan. Ya. Gimana harap Seharusnya pihak ini kan harus awas steril lah. Ini sebagai pelajaran kita semua.
Makanya kita manusia ini ada cepat kelalaian, kelupaan. Lain kali cek dulu Pak, stay dulu. Telur tuh bang minimal 2 minggu itu harus ini ya, jangan sampai 3 bulan. Kadang-kadang stok. Sebenarnya Itu ini, Pak, busuk lama-lama. iya, dari Itulah kasus klien ini, kita. maaf Pak sebelumnya Jadi korban berarti anak-anak kita semua. izin menanggapi ya Pak ya, dari untuk stok sendiri kita tidak pernah stok. Iya, Jadi, maksud saya itu harus teliti ini. Telur itu kan sensitif telur itu, nggak bisa lama dia. Seminggu aja harus itu. Kalau nggak masuk Iya. es gitu ya, lemari. Kadang freezer simpan, nah jadi dia jadi ini. Iya. Itu yang bahaya. Ada bakteri ya. Iya, Iya. sama lama telur itu. Mau seminggu harus 3 hari lah, harus gituin. tidak pernah ini Iya. stok gitu. Jadi misalnya kita buat menu seminggu, Ini sebagai dikirimnya di hari pelajaran sebelumnya, kita semua. misalnya besok kita keluar, dikirimnya hari ini. Jadi fresh semua. Iya. Dari Nggak ada bahan. Fresh. Dari kandang itu fresh. Iya. Betul. Kita tidak pernah stok di gudang gitu. Mau telur, sayur, semua bahan kita tidak ada stok. Jadi bahan pesanan langsung habis. Pesanan Jenis langsung lah ya. habis. Iya. Jenis. Karena kita meminimalisir itu. Iya. Yang busuk kata. Iya. Ini masalah laporan anak sekolah kan gitu tadi Pak. Pada tidak anak darah, anis kan kenyataannya gitu kan. Kayak anak kan jujur, apa ada yang diomongin kan? Tadi itu semangka disebutin. Iya, apa ada itu beraturan jujur Semangka orang itu. itu. Semangka dulu kan itu telur. Tapi benar ngeri mereka kalau mengutarakan cerita hal tadi, yang membuat mereka itu busuk, jatuh akan muntah. darah. Telur tadi gak ada darahnya. Itu. Sudah itu amisnya keluar. Lepas dari situ dia langsung dar nembak. Iya. Tapi kemarin kan langsung dicek dengan asal saya untuk yang berdarah itu kebetulan tidak menemukan gitu yang Iya. jadi saya bisa pastikan tidak ada Nggak sampai untuk produksi darah lah. Kita kejar di Jawa Barat lah.